Non-profit organization di Kuala Lumpur, Malaysia. What's your weakness? Oh, I couldn't speak English really well, gitu. But I spend 5 hours a day to study English. You know, that's really important for you to study English. Jadi ketika kita membagikan sesuatu sama orang, kita pun justru belajar lebih banyak lagi. Jadi you won't lose your knowledge when you share it. Dijudge gitu, oh so English harus semua. Don't listen to those people. You won't grow. Jadi kita tidak akan berkembang kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak membawa kita maju. Nah, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam khususnya teman-teman penonton saya setia, sahabat sosial, kembali lagi di channel YouTube Kamu. Baik teman-teman, di video kali ini saya kedatangan salah satu figur yang menurut saya perlu kita gali informasi sesuai dengan tema pentingnya berbahasa Inggris. Jadi seperti apa videonya teman-teman, simak terus. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya guys. Oke? Terima kasih. Ya baik teman-teman, jadi video kali ini untuk mempersingkat waktu saya langsung perkenalkan mungkin salah satu figur yang menginspirasi. Well, hi everyone. So I'm Amel. Saya Amel. Teman-teman bisa panggil Amel aja ya, mungkin ya. Nah, ya mungkin background sedikit saat ini. Mungkin kesibukan karena sedang pandemi. Jadi kesibukan sekarang hanya mengajar bahasa Inggris secara online, begitu. Dan ya mungkin sangat menarik gitu ya dengan topik hari ini saya kira. Karena hari ini kita ngobrolin soal pentingnya berbahasa Inggris, ya kan? Dan of course teman-teman di sini para penonton setia di channel ini pasti tertarik sekali apa sih manfaat-manfaat dari belajar bahasa Inggris itu. Oke. Saya asli orang Palu. Saya kuliah. Orang tua asli orang Toraja, tapi Karena sekolah sini. yes. Oke. Kalau kuliah di hubungan internasional di Jenderal Sudirman University di Jawa Tengah waktu itu 4 tahun. Habis itu kemudian bekerja magang 1 bulan, singkat sebenarnya 1 bulan saja waktu itu magang di Konsulat Republik Indonesia di Thailand. Terus setelah itu mencoba mencari peluang lain untuk bekerja. Nah, terakhir bekerja di salah satu international non-profit organization di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan ya sekarang ini karena situasi kurang memungkinkan, jadi saya pulang dulu ke Indonesia. Jadi sudah agak lama ya di sana ya? Ya cukup 1 tahun waktu itu. Jadi mungkin teman-teman itulah sedikit cerita singkat dari perjalanan sosok bisa dipanggil Amel. Amel, boleh. Jadi wanita di sana saya Amel dan saya berpikir karena posisi pandemi sekarang, saya banyak berpikir mungkin kita terlalu lama di kamar. Nah, muncul pertanyaan, kira-kira ada enggak dari sosok Amel yang sudah berjalan begitu waktu menurut saya, ada enggak tips untuk saya dari pribadi khususnya teman-teman untuk bagaimana caranya mungkin maksudnya pentingnya berbahasa Inggris itu seperti apa gitu. Karena saya saja sosok orang yang mungkin di kampus saya dikenal orang bilang, akan tetapi berbahasa Inggris saya itu tidak terlalu bagus. Jadi mungkin bisa di-share dengan teman-teman pentingnya berbahasa Inggris kepada remaja khususnya saya tidak mau penonton setia saya itu menyesal melihat seperti saya gitu. Misal karena berbahasa Inggris saja saya tidak tahu gitu. Agak-agak tahu walaupun memang tidak selancar. Mungkin bisa di-share dengan pentingnya berbahasa Inggris. Pentingnya berbahasa Inggris. Gak sama mungkin tips-tipsnya juga kan? Oke, jadi mungkin sedikit cerita kalau ke belakang. Jadi saya mungkin baru mulai belajar berbahasa Inggris effectively. Jadi baru mulai efektif
ketika 1 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen belajar bahasa atau bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, sebenarnya hanya butuh konsisten. Jadi sebenarnya kuncinya adalah konsisten. Gitu. Mungkin teman-teman yang sudah menarik ini konsisten ya? Konsisten, yes. Jadi konsisten itu is the key. Kuncinya itu konsistensi. Itu yang pertama. Yang pertama menurut saya. Jadi you don't have to speak like native English speaker as a beginner. You just have to, you know, like be confident when you speak. Gitu. Jadi kita hanya butuh pede. Untuk pede dulu. Iya. Kita setelah konsisten, kemudian pede. Kemudian kalau grammar, menurut saya bukan hal yang pertama. Kalau kita misalnya baru mulai ingin berbicara bahasa Inggris, jadi grammar it's not that important. Jadi nggak terlalu penting sekali untuk grammar. Pokoknya bicara asal-asalan dulu. Berarti biar tuh salah-salah. Biar tuh salah-salah, tidak apa-apa. Bicara dulu, kayak misalkan kayak contoh. Yang tadi bilang of course. Salah-salah tidak apa-apa. Tidak apa-apa dulu. Tidak apa-apa. Yang penting pede untuk bicara. Berarti secara tidak langsung sama juga dengan belajar dengan yang lain ya. Iya. Salah dulu. Berarti yang tadi sudah ada konsisten, kemudian apa? Konsisten, percaya diri, terus mungkin bisa cerita sedikit waktu bicara soal konsisten dan kepedean ya. Ngomong bahasa Inggris. Waktu itu saya karena di kantor banyak orang asing dari macam-macam berbagai negara dan mungkin hanya ada sekitar 3 orang gitu, orang Indonesia, dan saya terpaksa ya nggak ada pilihan lain, saya harus pakai bahasa Inggris. Berarti pada posisi saat itu cuma sendiri nih orang Indonesia? Ada 3, waktu itu kita 3 orang, ada 3 orang. Berapa lama waktu itu? 1 tahun waktu itu, 1 tahun. Jadi waktu itu hanya 3 orang. Meskipun orang bercerita dengan teman orang Indonesia pakai bahasa Inggris, karena kalau tidak teman yang lain itu akan tersinggung. Jadi memang harus pakai bahasa Inggris. Nah setelah itu saya pikir tidak ada cara lain selain saya harus bicara bahasa Inggris. Makanya saya pede. Saya ngomong salah-salah, juga dijudge gitu. Oh so Inggris apa semua. Don't listen to those people. Jadi you won't grow. Jadi kita tidak akan berkembang kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak membawa kita maju. Nah, gitu. Berarti itu yang bisa ditangkap, kita harus bergaul dengan orang-orang yang punya pemikiran ke depan. Yes. Khususnya kaum remaja yang smart. Gitu. Iya, penting sekali. Jadi lingkungan itu menentukan siapa Anda di masa depan. Menentukan siapa Anda di masa depan. Luar biasa. Okay. Kira-kira masih ada lagi tips yang kedua? Okay. Selanjutnya masih ada? Tips yang lain adalah bikin habit. Jadi misalnya untuk cewek-cewek misalnya kan, banyak cewek-cewek atau remaja yang suka nonton tutorial makeup di YouTube, gitu kan. Jadi kita tidak perlu untuk saya harus belajar bahasa Inggris 2 hours a day, gitu. Tidak perlu. Jadi do something fun. Lakukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Misalnya kayak kita nonton di YouTube itu kan tutorial makeup. Ubah bahasanya dalam bahasa Inggris, jadi tutorial makeup yang berbahasa Inggris. Oh, caranya begitu? Caranya begitu. Kalau main game, ya game bahasa Inggris. Berarti secara tidak langsung kalau saya menonton misalkan yang sering saya nonton kan bola. Iya. Berarti caranya bahasa Inggris. Iya, paling gampang, fun. Berarti dibiasakan. Kalau bisa karena biasa. Betul sekali. Yes, you're right. Salah satu teman-teman yang menonton mungkin ada yang pada pengaruh di sini. Kita juga bangga bahwasanya kita mempunyai sosok yang seperti wanita yang ada di samping gitu. Luar biasa, kita bangga. Dan selanjutnya nih, tadi kan sudah, ya kan? Jadi bisa mungkin cerita kira-kira kan apa yang sudah rasakan kan di luar negeri. Kira-kira kalau misalkan teman-teman yang ini kan akan ke depan akan lebih maju lagi Indonesia insya Allah. Mudah-mudahan dengan jalan Tuhan lebih maju lagi. Nah, sekarang saya mau ada dampaknya orang yang tidak berbahasa Inggris supaya maksudnya sebagai ancaman buat teman-teman dan terpacu lah untuk berbahasa Inggris. Oke. Nah teman-teman mungkin sekarang kayak mungkin banyak orang yang bahkan dia jurusan bahasa Inggris belum tentu setelah lulus dia be able to speak English gitu. Jadi banyak orang juga walaupun sudah bertahun-tahun di situ tapi masih tidak bisa berbahasa Inggris. Ya masalahnya karena habitnya atau lingkungannya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman misalnya tadi ditanya keuntungannya apa untuk buat remaja-remaja yang ingin belajar bahasa Inggris,
of course banyak sekali peluang-peluang yang bisa didapat. Misalnya teman-teman berkesempatan untuk beasiswa luar negeri, kerja luar negeri, banyak sekali. Juga bisa mendapatkan banyak sekali kesempatan, tidak hanya bekerja, kuliah, tapi juga lingkungan internasional. Jadi peluang yang didapat sangat banyak sekali. Saya bayangkan kalau saya tidak bisa berbahasa Inggris, saya tidak mungkin bisa kerja di Kuala Lumpur waktu itu dan punya lingkungan internasional kayak gitu. Jadi bukan berarti teman-teman yang berasal dari kampung, saya dari kampung. Mungkin orang kalau cari di Maps susah dapat dari mana ya? Mungkin susah. Saya dari kampung, dari pedalaman. Mungkin kalau di Indonesia kita punya pandangan orang dari kampung susah maju. Tapi teman-teman, banyak sekali teman-teman saya yang kuliah di luar negeri, kerja. Mereka dari kampung tapi justru mereka menunjukkan siapa dia. Hanya karena dia bisa bahasa Inggris. Jadi, you know, that's really important for you to study English. Jadi, ya itu mungkin teman-teman bisa dengar. Yes. Dan selanjutnya lagi nih. Selama ini belajar bahasa Inggris, otomatis kayak saya kan, saya punya macam figur yang mungkin yang bisa saya harus seperti dia. Ada tidak figur yang mungkin bisa memotivasi Amel sehingga mau belajar bahasa Inggris? Yang dijadikan figur? Mungkin bukan figur kalau saya, tapi my dreams. Mimpi. Saya punya mimpi. Saya tahu sudah pernah dreams itu mimpi kan? Yes, bisa. Hanya butuh teman untuk bicara sebetulnya. Mimpinya? Jadi mimpi. Jadi saya punya mimpi apa ya? Ini mimpi 4 tahun lalu. Mimpi 4 tahun lalu saya tulis waktu saya masuk pertama kali kuliah. Gitu. Jadi memang penting sekali teman-teman mimpinya ditulis kalau boleh. Ditulis. Iya, dan itu terjadi. Jadi saya tulis suatu saat saya pengen magang di luar negeri. Suatu saat saya pengen S2 di luar negeri. Gitu. Dan sekarang mimpi terbesar saya pengen kuliah S2 di Belanda. Semoga iya, semoga siap berkas. Iya, gitu. Jadi mimpi saya pengen kuliah di luar negeri. Karena saya pikir banyak hal yang saya nggak akan dapatkan di Indonesia ketika saya belajar di luar negeri. Kayak gitu. Mungkin dalam sistemnya juga iya, terus juga mungkin lingkungannya. Dan of course, bahasa Inggris lagi-lagi menjadi poin yang paling utama ketika mau kuliah di luar negeri. Jadi ini salah satu poin yang paling penting juga dan peluang. Ada tadi kata-kata yang bisa saya tangkap bahwasanya lingkungan dan sistem. Yes. Ada harapan untuk masyarakat mungkin dari lingkungannya, kemudian berbicara tentang sistem, ada mungkin masukan untuk khususnya pemerintah yang lagi ngomong? Oh, oke. Untuk sistem, saya pikir karena pembelajaran bahasa Inggris, mungkin ini kenapa kita di sekolah negeri dari SD kita belajar bahasa Inggris sampai SMA. Kenapa kita tidak bisa berbahasa Inggris? Tahu alasannya? Oke, he doesn't know. So, alasannya karena menurut saya di sekolah itu kita hanya didorong untuk bisa ujian nasional. Jadi kita hanya bisa bahasa Inggris itu tujuannya adalah supaya bisa lulus ujian nasional. That's it. Berarti bukan jadi patokan itu sebenarnya? Bukan tujuannya untuk supaya kita bisa berbahasa Inggris. Kalau menurut saya. Itu kelemahan? Itu kelemahannya menurut saya. Dan ya beda sekali, misalnya kayak sistem pendidikan. Waktu itu saya berkecimpung di dunia organisasi pendidikan di Malaysia. Dan memang banyak sekali orang-orang yang tinggalnya di gunung itu, mereka disekolahkan oleh akademi di kantor ini dan mereka dibekali dengan bahasa Inggris. Jadi orang yang dari gunung itu mereka bisa bekerja, dapat duit, mungkin kayak lebih dari UMR Jakarta, kayak gitu, hanya karena bahasa Inggris. Jadi menurut saya banyak sekali cara-cara yang mungkin pemerintah bisa lakukan. Jadi nggak terbatas hanya di sekolah. Banyak sekali bisa bikin komunitas yang disupport oleh pemerintah daerah. Kayak gitu, karena kita bisa datangkan sebenarnya volunteer asing yang pengen mengajar bahasa Inggris itu banyak sekali. Kalau memang banyak sekali. Teman-teman saya mereka suka sekali ke Indonesia, apalagi turis. Biasanya mereka ingin cari kegiatan yang bisa membawa mereka tuh jalan-jalan. Jadi biar visanya gampang. Iya. Jadi itu sih untuk pemerintah ya. Berarti jangan hanya terbatas di sekolah. Banyak sekali yang bisa dipacu sebenarnya. Ini kan alhamdulillah sudah sampai batas sudah paham lah berbahasa Inggris kan. Sekarang
Pertanyaan yang sangat konkret. Apa ini? Berapa lama kita belajar bahasa Inggris? Udah berapa lama? Oke, Awal kalau mulanya sampai bisa lancar. selanjutnya. Kalau menurut saya, kalau kita hitung dari konsistennya kita belajar, saya baru belajar konsisten itu 1 tahun yang lalu, tepat di bulan Maret. Jadi bulan Maret itu bahasa Inggris saya mungkin seperti Yuda. Gitu, misalnya Jadi- bulan Maret lalu. Iya, saya pun heran kenapa saya diterima kerja di situ tanpa bahasa Inggris yang bagus. Saya juga heran. So, jangan tanya saya kenapa. Nah, jadi pas bulan Maret tahun lalu, saya perhatikan 3 bulan saya berbahasa Inggris, saya mulai belajar gitu. Saya ngomong aja sama teman-teman saya, orang Australia, orang Belanda, orang apalagi orang dari Middle East atau orang dari Europe gitu. Saya ngomong aja sama dia, walaupun bahasa Inggris saya kayak tadi ya, kacau-kacau gitu. Saya mencoba. Nah, 3 bulan di awal itu saya pikir apa ya, ada progres sedikit. Kemudian di 3 bulan ke depannya lagi mulai ada perubahan. Nah, saya mulai lancar berbahasa Inggris sebenarnya pas saya mulai memberanikan diri mengajar bahasa Inggris. Jadi ketika kita membagikan sesuatu sama orang, kita pun justru belajar lebih banyak lagi. Jadi you won't lose your knowledge when you share it. Gitu. Jadi menurut saya ya sekitar 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan kalau Asal kita konsisten. Jadi kuncinya konsisten. Yang paling terakhir, Oke. kira-kira nih selama belajar bahasa Inggris khususnya mungkin bisa karena nggak batas, mungkin batas yang betul-betul down ketika ingin belajar bahasa Inggris. Of course. Jadi ada, pastinya ada. Sebelum saya ke Malaysia waktu itu, saya sebenarnya sudah menyerah sekali. Saya sudah Sempat menyerah, justru sudah menyerah. Sudah menyerah. Saya ambil course di Kampung Inggris. Mungkin teman-teman banyak yang tahu Kampung Inggris di Kediri, Jawa Timur, sangat terkenal. Memang banyak orang yang kemudian ke sana. Banyak juga orang Palu kayaknya yang ke sana, saya kira, ke Kampung Inggris. Tapi itu orang ke sana bukan untuk motivasinya belajar, ada yang motivasinya cari teman atau jalan-jalan. Jadi pada saat itu motivasimu apa di situ? motivasinya waktu itu saya ke sana ingin belajar karena saya mau challenge myself, saya mau menantang diri saya. Saya apa ya? Jadi ada istilah katanya, kelemahan itu kita akan bisa taklukkan kalau kita melakukannya. Kelemahan saya adalah bahasa Inggris waktu itu. Bahkan di interview ditanya, what's your weakness? Oh, I couldn't speak English really well, gitu. But I spend 5 hours a day to study English. Jadi apa namanya, kelemahan teman-teman berbahasa Inggris, taklukkan itu dengan melakukannya. Challenge. Cukup langsung praktek. Iya, lakukan. Tapi tidak mungkin ada metode yang mungkin diterapkan. Tadi yang saya jelaskan di awal mungkin tadi sering Bisa dilakukan. ubah habit, gitu kan. Terus juga talk to yourself. Kalau kita tidak punya orang untuk bicara, ngomong ke diri sendiri. Kayak orang gila mungkin, Iya, ya, betul. tidak masalah. Jadi misalnya hari ini kita belajar tentang pronunciation. Jadi nonton, atau misalnya dari YouTube kita pause. Jadi nonton YouTube yang tadi saya bilang di awal, itu kita bisa pause dan ikutin dia ngomong apa. Misalnya YouTube, hello guys, we're going to talk about. Kita pause dan kita ikutin. Hello guys, we're going to talk about. Gitu. Jadi bikin progress. Gitu. Iya. Jadi apa harapan yang terakhir untuk kedepannya kira-kira mau apa? Mau apa? Kedepannya setelah mungkin sudah pintar berbahasa Inggris, ada capaian yang akan capai nanti? Oke, saya concern sekali, saya tertarik sekali di bidang pendidikan. Saya memberikan kursus kelas bahasa Inggris gratis untuk orang-orang di kampung itu karena saya concern bagaimana saya melihat diri saya waktu itu saya tidak bisa berbahasa Inggris dan saya pengen orang-orang dari pedalaman dari kampung juga bisa bersaing di luar sana dengan bahasa yang mereka punya. Sekarang sudah dibuka? Sekarang juga sedang berjalan, sekitar ada 40-an anak-anak dari anak yang TK sampai SMP gitu. Ya, saya bantu untuk belajar, jadi gratis. Karena saya pengen itu kontribusi saya. Mungkin kalau orang ditanya kontribusi terlalu besar, menurut saya kontribusi kita dari hal-hal kecil, apa yang bisa kita share sama orang lain. Berarti sekarang masih fokus ke bahasa Inggris? Yes. Jadi mungkin mimpinya ke depan adalah punya komunitas NGO untuk membangun mencerdaskan kehidupan bangsa juga.
kuliah. Salah satunya dengan makan konkret tadi. Luar biasa. Itulah mungkin cerita singkat dan tips dan trik mungkin diberikan oleh Amel. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi. Dan khususnya mungkin ada pesan-pesan yang terakhir khususnya teman-teman yang menonton, kaum remaja yang bisa mungkin yang saat ini masih rebahan ataupun apa mungkin bisa di-share. Oke. Ajakan buat mereka dulu. Ajakan saya adalah teman-teman di masa pandemi ini justru masa yang paling bagus sekali untuk meningkatkan skill. Alasannya kenapa? Alasannya karena masa pandemi ini teman-teman kan cuma di rumah ya, cuma di rumah tidak apa-apa, toh. Jadi manfaatkan itu untuk belajar something new, gitu. Jadi improve skill kita itu di waktu-waktu sekarang dari rumah. Jadi seperti saya menghabiskan waktu 5 menit tanpa membuat apapun, menurut saya sih rugi. Rugi ya? Rugi. Jadi waktu itu time is money, memang betul sekali. Time is money. Jadi Waktu adalah uang. Waktu itu memang uang. Maksudnya uang itu tidak langsung uang berbentuk kertas, tapi bisa jadi knowledge. Jadi kita dapat pemahaman, suatu saat pemahaman kita itu, pengetahuan kita menjadi uang di masa depan. Gitu. Jadi time is money is not talk about the money gitu, tapi di masa depan bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Itu ajakannya. Berarti harus belajar dari SD mungkin. Tidak juga, jadi belum terlambat. Belum terlambat. Saya ada murid 56 tahun belajar bahasa Inggris. Ada. Jadi itulah mungkin kalau teman-teman saya setia, jangan lupa follow Instagram dari Amel dari bawah sini. Dari saya Yuda Pramudia. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, mungkin ada dari saudara saya Amel. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, khususnya teman-teman yang menonton, saya Yuda Pramudia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.